ini? Apakah kemampuan putra suci begitu hebat? Apakah ini adalah kemampuan seorang putra suci tanah suci? Orang-orang sekte Songkuan pun tercengang. Yahya Yu yang terkenal selama ratusan tahun di satu wilayah bagian utara bisa-bisanya tidak dapat menerima satu jurus pun dari putra suci Lin. Bahkan raut wajah kedua pendekar tingkat Dewa Langit yang datang kemari juga menjadi sangat buruk. Mereka masing-masing adalah tetua sekte Wuji dan tetua agung Freeze Palace. Mereka tentu saja mengetahui semua hal yang dilakukan Cameron Lin di atas Blue Star. Awalnya mereka berpikir, kalaupun kemampuan Cameron Lin ini sangat kuat dan mereka yang memiliki kultivasi tingkat tengah Dewa Langit tidak mampu membunuhnya, mereka juga dapat berusaha mungkin untuk menahan Cameron Lin di wilayah bagian utara sini, sembari menunggu kedatangan pendekar lainnya. Saat itu, Cameron Lin pun sudah pasti harus mati. Namun sekarang ini Cameron Lin dapat membunuh Yahya Yu dalam sekali jurus, apalagi mereka juga tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi Cameron Lin yang sebenarnya. Akan tetapi, Cameron Lin ini seperti tidak menganggap mereka sama sekali dan membuat mereka seketika kebingungan. Ketika ada jalan hidup, kamu tidak mau memilihnya dan malah memilih jalan mati. True Man of Arctic berkata dengan dingin. Kamu sudah membunuh 3 adik seperguruan sekte Wujiku di atas Blue Star. Hari ini kita tidak akan membiarkanmu hidup. Wumeng, mari menyerangnya bersamaku. Jika kita bisa menahan Cameron Lin di wilayah bagian utara selama 1 jam, sembari menunggu kedatangan pendekar lain, Cameron Lin pasti akan mati. True Man of Wumeng mengangguk. Awalnya aku kira planet yang terlantar itu tidak akan muncul pendekar hebat, tapi siapa sangka bisa-bisanya muncul seorang iblis sepertinya. Apalagi Suho Zhen yang mencapai tingkat Raja Dewa itu sepertinya juga mendapatkan warisan dari atas Blue Star sana. Sepertinya setelah mengatasi urusan dunia Tianhuang, kita mesti pergi ke Blue Star sekali. True Man of Wumeng bergumam. Cameron Lin masih bermuka datar, memandang kedua orang itu dan berkata, mau bertarung atau tidak? Kalau tidak mau, kita pergi. Tidak usah sombong, Cameron Lin. True Man of Arctic berkata kepada Dewa Sejati Sekte Yukuan dengan dingin. Kalian bunuhlah orang-orang Sekte Songkuan dan serahkan saja Cameron Lin kepada kita. Baik, Dewa Sejati yang tersisa dari pihak Sekte Yukuan pun mengangguk. Untuk Cameron Lin yang membunuh Yahya Yu dalam sekali jurus, mereka benar-benar tidak berani menyerangnya. Namun untuk orang-orang Sekte Yukuan, mereka cukup percaya diri. Cameron Lin berkerut alis pelan. Kepala Sekte Ling, lebih baik kalian pergi terlebih dahulu. Kekuatan utama Sekte Yukuan mereka berada di sini semua, mereka juga tidak dapat mencegat kalian sama sekali dalam seketika. Serahkan saja beberapa orang ini kepadaku. Wilayah ini adalah wilayah bagian utara, jika pendekar Sekte Wuji lainnya datang kemari, ia juga tidak begitu yakin bisa melindungi orang-orang Sekte Songkuannya. Tetua Agung, tolong bawa murid-murid ini pergi terlebih dahulu. Aku akan membantu Putra Suci Lin. Teddy Ling memberi perintah. Kepala Sekte, biarkan 2 tetua mereka saja yang membawa mereka pergi. Aku ini sudah tua, kalau mau mati pun, aku juga harus menarik seseorang untuk menemaniku. Tetua Agung Sekte Songkuan menggeleng kepala berkata. Aku ini kepala sekte, dengarlah perintahku, ujar Teddy Ling tegas. Siap, Tetua Agung melirik Teddy Ling sekilas. Mari semua murid ikut pergi bersamaku. Murid-murid Sekte Songkuan juga melirik ke arah Teddy Ling sekilas, lalu mengikuti Tetua Agung dari belakang dan melarikan diri ke tempat yang jauh. Tahan mereka. Seorang pendekar Dewa Sejati Sekte Yukuan berteriak. Kepala sekte mereka sudah meninggal, bagaimana mungkin mereka membiarkan murid-murid Sekte Songkuan pergi begitu saja? Berisik. Cameron Lin berkerut alis dan langsung mengeluarkan serangan. Pendekar Dewa Sejati yang bersuara itu pun langsung menjadi sepotong daging gepeng karena pukulan Cameron Lin, sehingga darahnya menciprat bebas. Raut wajah kedua pendekar Dewa Langit pun langsung menjadi kaku. Duar. 2 buah aura yang kuat tiba-tiba terpancar dari tubuh mereka berdua. Matahari melintas langit, bulan terang menyinari bumi.
Kedua fenomena yang aneh ini muncul dari belakang kedua orang itu dan mereka pun menatap Cameron Lin cuek. Aku akan membunuhnya. Truman of Arctic menyeringai dan maju selangkah ke depan. Duar. Sebuah lukisan gulung yin yang muncul di atas langit, kemudian terbelah menjadi yin dan yang dua bagian yang terlentang di antaranya dengan Cameron Lin. Meskipun murid-murid sekte Yukuan ini sudah pernah menyaksikan pertarungan pendekar Dewa Langit, tapi mereka masih merasa sangat takjub. Kamu hanya begini saja, Cameron Lin berkata dengan datar. Bahkan kemampuanmu ini jauh lebih lemah dari Idle Man of Wuji yang aku bunuh ya. Aku tidak tahu cara jijik apa yang kamu pakai untuk membunuh Kak Wuji, namun hari ini akan menjadi hari kematianmu, Cameron Lin. Truman of Arctic mendengus tak acuh. Sekalinya ia mengeluarkan serangan, lukisan yin yang seperti dua dunia itu pun langsung mendatangi Cameron Lin. Duar. Detik ini, satu langit berbintang seperti mau diruntuhkan dan sebuah dunia pun muncul dari alam semesta yang mau membaluti Cameron Lin di dalam, serta memurnikannya. Truman of Arctic tidak gegabah sama sekali. Ia telah berteman lama dengan Idle Man of Wuji dan mengetahui kemampuannya yang hampir sama dengan dirinya. Bahkan Idle Man of Wuji saja bisa mati di tangan Cameron Lin, meskipun ia sangat berani dalam berbicara, tapi ia juga cukup berhati-hati untuk bertingkah. Ia tidak langsung menentang Cameron Lin dan hanya ingin menahannya untuk menetap di sini. Wajah Truman of Arctic berseri, karena Cameron Lin sudah terjebak dalam lukisan yin yang-nya, bahkan pendekar tingkat akhir Dewa Langit saja harus memakan waktu yang cukup lama untuk terbebas dari lukisannya itu. Akan tetapi ia juga hanya ingin menjebak Cameron Lin di dalam sana saja. Teman, bukankah kamu terlalu berhati-hati? Truman of Wumeng berkerut alis berkata. Jangan-jangan mereka yang berada di tingkat tengah Dewa Langit tidak mampu untuk mengalahkan seorang junior kecil sepertinya. Ada baiknya kita berhati-hati, karena Cameron Lin ini tidaklah biasa. Kita hanya cukup membiarkannya untuk menetap di sini dan kita sudah melakukan sesuatu hal yang baik, ucap Truman of Arctic sambil menggeleng kepala. Ketika mereka berdua sedang berbicara, terdengar sebuah dengusan dingin dari lukisan yin yang itu. Kratak, ruang kosong pun terobek. Sebuah energi sejati yang tidak dapat dibayangkan menerobos lukisan yin yang dan berubah menjadi sebuah arus energi sejati kuat yang mengalir deras ke bawah. Dan langsung menabrak ke arah mereka berdua. Mereka berdua memandang satu sama lain dan menemukan keterkejutan di mata mereka masing-masing. Hebat juga ia. Truman of Wumeng memandang kaget ke arah sini. Awalnya ia hanya menganggap Cameron Lin sebagai junior biasa. Mereka berdua sudah cukup menghargainya ketika menyerangnya bersama, bahkan ia juga merasa sedikit berlebihan. Untuk kemampuan Truman of Arctic, ia sendiri juga mengetahuinya, bahkan dirinya saja tidak bisa disamakan dengannya. Namun siapa yang menyangka bahwa serangan yang dikeluarkan Cameron Lin hari ini bisa-bisanya membuat Truman of Arctic agak sulit untuk menahannya. Aku coba sini. Truman of Wumeng tertawa sinis dan melangkahkan kaki maju, lalu langsung berpindah ke belakang Cameron Lin. Sebuah tangan kurus kering pun muncul dari ruang kosong dan meninggalkan tanda di belakang tubuh Cameron Lin. Meskipun Truman of Wumeng berasal dari Freeze Palace, tapi apa yang ia latih bukanlah jurus Freeze Palace, melainkan jurus yang diperolehnya dari peninggalan yang ia temukan pada masa mudanya, yaitu jurus organisasi pembunuh yang terkenal pada puluh ribuan tahun yang lalu di dunia Tianhuang. Dan jurus itu pun terkenal akan pembunuhan tanpa aba-aba. Bahkan kalau tidak mati pun, pendekar tingkat akhir Dewa Langit juga harus mengalami luka berat. Dung. Ketika serangan ini mendarat, tubuh Cameron Lin hanya gemetar pelan. Ia pun langsung berkerut alis dan mengeluarkan serangannya ke belakang. Serangan itu tampak sangat biasa, bahkan tidak menimbulkan sedikit gelombang di atas ruang kosong sana. Namun raut wajah Truman of Wumeng malah langsung berubah dan tubuhnya juga ikut mundur jauh ke belakang. Pada akhirnya, ia pun terpukul oleh serangan itu. Mulut Truman of Wumeng langsung menyemburkan darah. Bisa-bisanya tubuhmu begitu kuat.
Teddy Ling yang berada di samping juga membelalak mata besar memandangnya. Awalnya ia menetap di sini karena ingin membantu Cameron Lin menahan beberapa pendekar dewa sejati itu, agar mereka tidak dapat mengganggu Cameron Lin bertarung dengan kedua pendekar dewa langit tersebut. Namun siapa yang menyangka Cameron Lin ini bisa-bisanya diam-diam menempati pihak yang unggul ketika bertarung dengan kedua pendekar dewa langit tersebut. Jika hari ini aku membunuh kalian berdua, sepertinya Sekte Wuji akan merasa sedih, bukan? Cameron Lin mengangkat kepala dengan tatapan yang datar. Raja Dewa Sekte Wuji dan Suho Zhen selaku gurunya menghilang setelah peperangan itu. Hingga sekarang, mereka pun belum pernah muncul di dunia Tianhuang lagi dan pendekar terkuat dari kedua pihak untuk sekarang tentunya adalah pendekar tingkat Dewa Langit. Jika ia bisa langsung membunuh dua pendekar tingkat tengah Dewa Langit itu, ia juga bisa memberikan sedikit perubahan untuk situasi peperangan di dunia Tianhuang. Berani-beraninya bercakap besar seperti itu. True Man of Arctic berkata dengan dingin. Sedangkan True Man of Wumeng mengerut alis pelan. Tubuh Cameron Lin ini terlalu kuat, bahkan ia yang sudah hidup ribuan tahun tidak dapat menemukan seseorang yang bisa dibanding dengannya. Bahkan tubuh Suho Zhen yang katanya sudah berlatih jurus melatih tubuh hingga puncaknya juga menjadi biasa saja. Untuk pertarungan antar Suho Zhen dan Raja Dewa John Skin, ia juga pernah menyaksikannya. Meskipun Suho Zhen baru saja mencapai tingkat Raja Dewa, tapi tubuhnya ini tiada lawannya. Bahkan Raja Dewa John Skin yang sudah lama mencapai tingkat Raja Dewa juga tidak dapat mengalahkannya. Bercakap besar atau bukan, kalian akan segera mengetahuinya. Cameron Lin berseru pelan, lalu mengepalkan tangan dan meluncurkan serangan. Duar. Sebuah sinar berwarna perak menerobos langit, energi sejati kuat yang tidak dapat dibayangkan juga menembus keluar dan menyerang ke arah mereka berdua. True Man of Arctic dan True Man of Wumeng memandang satu sama lain, lalu lagi-lagi beraksi bersama. Kekuatan mereka sangatlah mengerikan, apalagi sekarang ini mereka sudah mengeluarkan semua tenaga mereka untuk menyerang bersama dan kekuatan itu benar-benar tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Duar. Satu langit seketika dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Langit memecah, aura suci yang tak terbatas pun memenuhi satu ruang kosong. Kemudian hanya menemukan dua buah kekuatan yang tidak dapat dibayangkan dan sebanding dengan tingkat akhir Dewa Langit yang menabrak dan memecahkan segalanya. Maupun Cameron Lin memakai semua tenaganya, serangannya itu pun berakhir ditembus oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh mereka berdua. Melihat serangan mereka yang langsung menembus serangan Cameron Lin, True Man of Arctic dan True Man of Wumeng baru bisa menghela nafas lega. Meskipun tubuh Cameron Lin ini sangat kuat, tapi untungnya tingkat Cameron Lin ini tidak setinggi mereka. Kalau tidak, hari ini mereka akan sulit untuk melewatinya. Mari langsung membunuhnya. Ketika mereka berdua saling bertatapan, True Man of Wumeng pun pelan-pelan berkata. Cameron Lin tidak berekspresi sama sekali, sambil menaruh kedua tangan di belakang, bagai dewa yang memandang para manusia. Sudahlah. Padahal aku tidak ingin menunjukkan kekuatanku yang sesungguhnya. Tapi siapa sangka kalian berdua juga cukup hebat. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kemampuanku yang sesungguhnya kepada kalian. Usai berkata, aura yang dipancarkan tubuh Cameron Lin bisa-bisanya langsung berubah. Kemudian selapis sinar perak membaluti sekujur tubuhnya dan rambut panjangnya yang hitam itu juga berubah menjadi warna putih perak. Setiap helai rambut peraknya berdiri tegak, bagai sejumlah jarum baja. Detik ini, tubuh Cameron Lin masih belum bergerak sama sekali, tapi malah mirip seperti seorang dewa tua yang mendarat ke bumi dan memenuhi satu ruangan. Energi yang mengerikan itu mengguncang langit berbintang, bahkan langit itu tampaknya juga tidak dapat menanggungnya. Ruang kosong di sekitar gemetar pelan. Kedua pendekar tingkat dewa langit yang berada di hadapannya, bagai dewa palsu yang bertemu dengan dewa asli, sehingga sekujur tubuh mereka bisa-bisanya mulai gemetaran secara tidak terkendali. Saat ini Cameron Lin baru menunjukkan semua kemampuannya yang sesungguhnya. Dalam 10 tahun ini, Cameron Lin jarang sekali melatih diri,
sebagian besar waktunya dipakai untuk menemani putrinya dan Kluzang. Walaupun ia tidak pergi melatih diri, tapi aliran darah warna perak yang terdapat di dalam tubuhnya juga terus meningkatkan kekuatan tubuhnya, sekaligus memecahkan tingkat dewa sejatinya dan berhasil mencapai tingkat dewa langit. Cameron Lin tidak tahu betapa kuatnya kemampuannya sekarang ini. Ia hanya tahu, jika ia bertemu lagi dengan Idol Man of Wuji, ia dapat langsung membunuhnya dengan cepat. Ia juga tidak tahu apa itu sebenarnya aliran darah berwarna perak yang terdapat di dalam tubuhnya. Dalam 10 tahun ini, ia juga pernah menanyakan hal tersebut kepada Kanselir Agung Kura-Kura Istana Naga. Meskipun Putri Naga terus terjebak dalam tidurnya, tapi Kanselir Agung Kura-Kura juga tidak menjalani pengasingan diri sama sekali. Untuk aliran darah yang terdapat di dalam tubuh Cameron Lin, Kanselir Agung Kura-Kura juga tidak dapat menjelaskannya. Akhirnya ia memberitahu Cameron Lin. Zaman dulu, ada sebuah aliran darah yang sangat kuat dan memiliki latar belakang dengan kemampuan tingkat Raja Dewa. Tapi aliran darah yang berkelas itu jarang sekali ditemukan pada zaman dulu. Hanya beberapa pendekar hebat dan hewan mitologi muda yang baru bisa memiliki kemampuan seperti itu. Putri Naga yang dilindungi Kanselir Agung Kura-Kura juga merupakan aliran darah klan naga yang paling murni dan memiliki kemampuan tingkat dewa langit, namun ia terlahir di waktu yang kurang tepat. Saat itu dunia sedang terjadi perubahan besar, sehingga keturunan aliran darah yang diterima Putri Naga juga tidak sempurna, sehingga ia sering terjebak dalam tidur. Ia hanya bisa kembali normal dengan sepenuhnya menerima keturunan yang diberikan. Ia pun curiga bahwa dalam tubuh Cameron Lin terdapat aliran darah pendekar zaman dulu, hanya saja kandungannya itu sangat tipis. Namun setelah mengalami pemurnian koridor keturunan, aliran darah itu juga merubah tubuh Cameron Lin. Cameron Lin yang sekarang hampir sama dengan hewan mitologi muda yang belum dewasa, memiliki tubuh yang seperti hewan mitologi muda, namun masih belum mencapai tingkat Raja Dewa. Meskipun ia masih belum berkembang menjadi seperti itu, tapi hewan mitologi muda memang masih cukup jauh berbeda dari pendekar tingkat dewa langit biasa. Duar. Ketika Cameron Lin membuka mata, sinar perak yang sangat cemerlang menyembur keluar dari tubuh Cameron Lin. Ia berdiri di atas langit dengan menaruh kedua tangan di belakang dan lengan jubah panjangnya yang melayang. Kekuatan yang tiada batas itu membuat satu ruang kosong terguncang. Detik di mana Cameron Lin membuka mata, sejumlah murid Sekte Yukuan langsung meledak dan menjadi sejumlah gumpal kabut darah, bahkan roh dewa mereka juga langsung menghilang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ia bisa menjadi sehebat itu? True Man of Arctic dan True Man of Wumeng membelalak mata mereka, memandang Cameron Lin tidak percaya. Awalnya mereka mengira Cameron Lin ini sudah termasuk orang yang sangat berbakat, bisa menahan mereka berdua di usianya yang begitu muda, namun sekarang mereka baru menyadari bahwa merekalah yang terlalu meremehkan Cameron Lin. Tidak hanya berbakat saja, bahkan Cameron Lin ini juga bisa disebut tak terlawan dalam Star Sea yang luas ini. Jika membiarkan Cameron Lin berkembang besar, maka Sekte Wuji-nya juga hanya bisa menerimanya. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Mereka berdua kepikiran akan hal ini pada waktu yang sama. Kekuatan macam apa ini? Teddy Ling juga menunjukkan keterkejutan yang sama. Mari serang. Tunggu kepala sekte datang kemari, Cameron Lin sudah pasti akan mati. Seru True Man of Wumeng. Ia bahkan belum selesai berkata, tubuhnya pun langsung menghilang dari tempat. Kemudian hanya menemukan sejumlah bayangan yang berada di atas ruang kosong. True Man of Wumeng melompat bebas di atas langit dan meninggalkan bayangan tubuhnya di setiap ruang. Dalam sekejap mata, ia meninggalkan sekian ratus bayangan di atas sana dan mengepung Cameron Lin untuk menyerang bersama. Setiap bayangan itu adalah salinan dari dirinya. True Man of Wumeng pun dapat berpindah bebas di dalam beberapa bayangan ini, kecuali dapat membunuh salinannya dalam seketika, kalau tidak, tidak ada siapapun yang dapat membunuhnya juga. Jurus bayangan darah tanpa jejak. Jurus rahasia terbaik oleh organisasi pembunuh kuno itu. Yin Yang Swallow.
True Man of Arctic juga berteriak keras. Seekor ikan yin yang besar pun mendatangi Cameron Lin. Mari serang bersama. Pendekar lainnya juga menyadari betapa bahayanya pertarungan ini. Tapi jika ada sesuatu yang terjadi pada ikan yin yang besar ini, mereka juga tidak dapat kabur sama sekali. Saat ini kedua pendekar tingkat Dewa Langit dan beberapa pendekar tingkat Dewa Sejati mengeluarkan serangan bersama. Ruang kosong pelan-pelan memecah di hadapan mereka, bumi juga ikut berguncang, bahkan bintang-bintang saja tampaknya juga mau terjatuh di hadapan mereka. Namun raut wajah Cameron Lin malah tampak sangat datar. Pecah. Ia melangkahkan kaki dan mengeluarkan sebuah pukulan. Kekuatan ki dan darah berwarna perak yang kuat pun menyembur keluar. Duar. Kekuatan ki dan darah berwarna perak itu langsung menghancurkan serangan dari sekian pendekar dewa sejati dan mendarat pada tubuh ikan yin yang. Ikan yin yang itu juga langsung menghancur dalam seketika. Ekspresi True Man of Arctic langsung berubah. Lihatlah aksiku. Sekian ratus bayangan milik True Man of Arctic seketika bergerak dan langsung mendatangi Cameron Lin untuk membunuhnya. Ketika pukulan True Man of Arctic mau mendarat di atas kepala Cameron Lin pun tiba-tiba bergerak. Lalu hanya menemukan sejumlah bayangan Cameron Lin yang muncul di atas udara dan menabrak bayangan True Man of Wumeng. Cameron Lin tidak memakai jurus sama sekali dan hanya memakai tubuhnya yang kuat berpindah cepat menabrak True Man of Wumeng. Dung! Dalam sekejap mata, sekian ratus bayangan True Man of Wumeng langsung menghilang begitu saja. Tubuh sejatinya juga langsung meledak menjadi segumpal kabut darah, bahkan roh dewanya juga tidak keburu kabur.